Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Maruna Spari, NIM 1703030090, kelas B reguler pagi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan materi tugas perencanaan dan kebijakan sosial yang berjudul kontinuitas dan perubahan di negara kesejahteraan jaminan sosial di Republik Irlandia. Baik, langsung saja. Pada bab yang pertama, terdapat Irlandia dan perubahan negara kesejahteraan. Di sini ada 4 tema dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis tentang kemunculan dan perkembangan negara kesejahteraan. Yang kedua, teori krisis WS. Yang ketiga, studi tentang ketahanan WS. Dan yang keempat, sejauh mana penghematan terjadi meskipun ada perlawanan politik dan kelembagaan. Studi ini memberikan kontribusi pada tema ketiga dan keempat dengan menganalisis perkembangan jaminan sosial di Republik Irlandia dari tahun 1981 hingga 2016. Jaminan sosial di sini mengacu pada tunjangan tunai yang dikelola oleh Departemen Pemerintahan Irlandia Perlindungan Sosial. Penyebab perubahan WS merupakan sumber dari literatur penelitian yang luas dan kontroversial, dan Irlandia menawarkan konteks yang menarik dan terabaikan untuk mempelajarinya dinamika perubahan. Pertama-tama, kemunculan ekonomi atau Celtic Tiger di tahun 1990-an sangat kontras dengan dekade krisis fiskal dan pengangguran massal di tahun 1980-an. Ini mengundang berbagai pertanyaan tentang jaminan sosial, terutama Departemen Pemerintahan terkait berganti nama dalam beberapa kesempatan selama periode tahun 1981 sampai 2016 dan memang mengubahnya lagi seiring dengan penyelesaian buku ini. Di seluruh teks departemen disebut sebagai Departemen Perlindungan Sosial atau DSP. Judul yang digunakan sebagai buku sedang diteliti, tetapi referensi ke publikasi departemen menyebutkan nama departemen pada publikasi tersebut. Apakah krisis ekonomi pada tahun 1980-an memicu penghematan, dan jika demikian, apakah penghematan tersebut dibatalkan pada tahun 1990-an yang makmur, dan kemudian demikian pula ketika lintasan ekonomi Irlandia berbalik arah pada tahun 2008, apakah hal ini menyebabkan penyesuaian pemotongan biaya atau pengurangan kualitatif sistematik dalam jaminan sosial? Politik juga mungkin telah berubah. Pada tingkat umum, berpengaruh politik dari isu kebijakan sosial meningkat. Lebih lanjut, sebuah partai politik baru dibentuk pada tahun 1985 dengan agenda yang sangat liberal, Partai Liberal Eropa, menurut kata-kata salah satu pendirinya adalah Collins pada tahun 2005. Partai baru ini mengambil sikap neoliberal dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Pada bab yang kedua, terdapat memahami perubahan negara kesejahteraan. Tujuan dari bab ini adalah untuk menempatkan perubahan dalam konteks teoritis dan secara khusus untuk menguraikan institusionalisme pendekatan teoritis yang paling meyakinkan untuk perubahan WS dan yang diterapkan dalam kasus ini. Bab ini dilanjutkan dengan menguraikan latar belakang munculnya kepedulian ilmiah tentang perubahan WS dan kemudian meninjau modernisasi yang berpengaruh dan logika pendekatan politik. Pada pertengahan dan akhir tahun 1970-an, kinerja ekonomi yang memburuk di banyak ekonomi kapitalis barat mengubah istilah perdebatan tentang WS oleh ilmuwan sosial dan publik. Pertama, beberapa kritikus WS
mulai mengelaborasi pengertian tentang krisis dan kontradiksi. Kaum Marxis menunjukkan pada masalah ekonomi sebagai bukti dari krisis fundamental. Analisis yang sangat berpengaruh dari O'Connor pada tahun 1973 menekankan bahwa negara kapitalis harus memenuhi dua fungsi dasar tetapi kontradiktif, akumulasi dan legitimasi. Selama periode waktu yang tercakup dalam data di tahun 1975 sampai 2001, pengukuran rata-rata dampak globalisasi tumbuh secara signifikan, sementara ketiga ukuran WS tetap stabil secara luas. Implikasi dari temuan awal ini dikonfirmasi dalam analisis pengaruh globalisasi secara statistik kecil dan kompleks. Beberapa aspek globalisasi memiliki efek positif dan yang lainnya negatif. Misalnya, perdagangan bersih dan keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik pada komodifikasi, tetapi berpengaruh negatif pada pengeluaran sosial. Menunjukkan bahwa kondisi globalisasi yang berpengaruh negara kesejahteraan bergantung pada tempat masing-masing dalam sistem ekonomi dunia. Dampak globalisasi akan berbeda, misalnya antara negara-negara kesejahteraan korporatis yang matang, negara-negara Eropa Timur pasca komunis, dan negara-negara Amerika Latin berpenghasilan menengah. Bab 3. Munculnya jaminan sosial di Irlandia. Bab ini mendokumentasikan perkembangan jaminan sosial hingga tahun 1981, meninjau literatur analitik yang ada tentang kemunculan keamanan sosial di Irlandia dan mempertimbangkan implikasi dari pola pembangunan masa lalu untuk memahami perubahan pasca pada tahun 1981. Tidak ada perkembangan inti dalam dekade pertama kemerdekaan politik. Kebijakan pemerintah cuman menggambarkan ini sebagai dekade pengabaian yang luar biasa dalam kebijakan sosial. Kebijakan ekonomi, perpajakan, anggaran, dan sosial difokuskan untuk mendukung ekspor sektor pertanian, mengurangi pajak bagi petani dan masyarakat berpenghasilan tinggi, dan menahan pengeluaran publik. Misalnya pada tahun 1924, pemerintah mengurangi pensiun hari tua, pemerintah mengurangi pengeluaran pada tahun 1923 dan 1924, mengurangi pajak penghasilan pada tahun 1926 dan pajak perkebunan pada tahun 1924, dan juga menurunkan nilai tanah pertanian. Selain mengurangi pensiun, pemerintah juga mengurangi subsidi kepada lembaga asuransi kesehatan nasional dan tunjangan persalinan dan sanatorium, bersamaan dengan peningkatan pengangguran yang signifikan selama dekade tersebut. Ketergantungan sebagian besar pengangguran pada undang-undang miskin setempat dan pengabaian kebijakan ketenagakerjaan bagi kaum miskin perkotaan. Dampak keseluruhan dari kebijakan ini jelas sangat keras. Memberikan ringkasan pelmik ini, kabinet melakukan kampanye yang koheren melawan elemen-elemen yang lebih lemah di masyarakat. Orang miskin, orang tua, pengangguran, semuanya harus merasakan cambuk dari sang pembebasan. Pada tahun 1932, Fianna Fáil mulai masa pemerintahan yang berlanjut hingga tahun 1948 dan melaksanakan program populis untuk perbaikan sosial dan pembangunan ekonomi. Di bab yang keempat, terdapat jaminan sosial di Irlandia pada tahun 1981 sampai 2016. Kerangka analisis.
Bab ini menjelaskan kerangka kerja untuk analisis empiris. Pertama, menguraikan metodologi studi kasus. Kedua, menempatkan jaminan sosial Irlandia dalam konteks komparatif. Dan kemudian menjelaskan sistem jaminan sosial pada tahun 1981. Bab ini berlanjut dengan tinjauan tentang bagaimana konteks yang lebih luas dari jaminan sosial berubah dengan garis penalaran indikatif tentang bagaimana perubahan tersebut dapat mempengaruhi jaminan sosial. Pendekatan institusionalis yang diadopsi dalam studi ini, seperti dikemukakan, menyeritkan desain penelitian kecil atau tunggal dan studi khusus dari masing-masing negara atau program jaminan sosial atau periode pemerintahan adalah strategi penelitian yang sangat umum. Catatan peringatan yang diungkapkan tentang studi kasus harus diperhatikan terlebih dahulu. Studi kasus suatu negara menyatakan bahwa distribusi kekuasaan kelas yang luas, struktur institusi politik, dan tingkat perkembangan ekonomi kurang lebih konstan, kecuali jika itu mencakup periode waktu yang sangat lama. Tentunya dengan fitur struktural dan kelembagaan yang tetap, peran aktor tertentu termasuk birokrat negara dan aktor dalam masyarakat sipil adalah yang paling bervariasi dalam waktu ke waktu untuk menarik perhatian peneliti. Jenis sistem jaminan sosial apa yang dimiliki Irlandia pada tahun 1981? Di sini perlu untuk menggambarkan jenis sistem yang muncul hingga tahun 1981 dan untuk mempertimbangkan Irlandia dalam konteks klasifikasi yang digunakan untuk meringkas dan membandingkan sistem. Klasifikasi dapat digunakan untuk mengukur skala dan arah perubahan, memungkinkan kita untuk membedakan antara perubahan sistematik atau kualitatif di suatu sisi dan hanya perubahan terhadap konteks sistem yang telah berubah. Di sisi lain, ada alasan kuat tambahan untuk menempatkan sistem jaminan sosial Irlandia secara komparatif. Ini adalah kasus yang sangat menarik seperti yang ditunjukkan pada bab 3. Klasifikasi dan perbandingan dapat membantu pemahaman kita tentang Irlandia, tetapi kekasan Irlandia juga dapat mengungkapkan batasan klasifikasi yang diterima. Beralih ke klasifikasi jaminan sosial yang sudah mapan, ada kesepakatan luas bahwa jaminan sosial Irlandia adalah liberal atau Anglo-Saxon. Sistem Irlandia dideskripsikan serupa dengan yang ada di Inggris Raya atau Amerika Serikat dan negara-negara Australia, dan tidak serupa dengan sistem Eropa berbasis asuransi dan sistem Nordik komprehensif. Di bab yang kelima, terdapat jaminan sosial, pengeluaran, dan manfaat. Pada bab ini, membahas analisis data pengeluaran nasional untuk jaminan sosial dan tren manfaat. Analisis manfaat memungkinkan kita mengukur satu aspek jaminan sosial. Namun, apakah tepat untuk menggunakan data pengeluaran mengingat peringatan bahwa politik negara kesejahteraan atau WS bukan tentang pengeluaran? Ini adalah argumen pertama yang menentang penggunaan data pengeluaran. Mereka tidak menangkap konsep dasar hak-hak sosial. Argumen kedua berkaitan dengan jenis data pengeluaran yang mulai digunakan secara luas, dan kemudian data yang sangat teragresif seperti pengeluaran jaminan sosial atau PDB biasanya disebut sebagai ukuran upaya kesejahteraan. Jelas langkah-langkah seperti ini menghubungkan sejumlah pengaruh perubahan demografis, pilihan kebijakan, dan sebagainya. Ketiga, analisis WS tidak hanya memperhatikan dampak perubahan kebijakan dalam bentuk perubahan pengeluaran, tetapi juga dalam proses dan dinamika jangka pendek dan jangka panjang. Ini tidak terlihat dalam analisis yang sepenuhnya bergantung pada pengeluaran karena hubungan yang panjang, kompleks, dan mungkin
melingkar antara perubahan kebijakan dan pengeluaran. Dua aspek lain dari hasil harus diperhatikan. Pertama, angka transfer bukanlah ukuran langsung dari manfaat. Itu adalah hasil aritmatika dari pengeluaran per penerima atau perhitungan PDB per kapita. Dan yang kedua, untuk menangkap pola variabel dari waktu ke waktu, subperiode diberikan. Sangat menarik untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan antara periode sebelum dan sesudah pada 2007 akhir ekspansi ekonomi dan permulaan krisis ekonomi. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.